kelas 7 sampai kelas 10 Sekolah Dian Harapan Bogor. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita bisa kembali berkumpul untuk mengikuti chapel bersama-sama. Walaupun mungkin kita masih melakukannya secara daring, tapi mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk bisa mengikuti chapel hari ini. Sebelum kita memulai, kita buka di dalam doa terlebih dahulu. Mari kelas 7 sampai kelas 10 kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk kasih-Mu, untuk setiap anugerah-Mu, serta keselamatan yang telah Kau berikan kepada kami ya Bapa. Saat ini Tuhan, kami mau mempersiapkan hati kami untuk bisa mengikuti chapel pada hari ini. Kiranya Tuhan yang berkati setiap mata, mulut, tangan, hati, dan pikiran, biarlah itu semua tertuju kepada Tuhan saja. Kami buka chapel pada hari ini dengan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, sekarang kita akan sama-sama menyanyikan satu buah lagu. Lagu ini mengingatkan kita tentang Kristus yang menjadi domba yang tersembelih, yang menderita, bahkan sampai mati di kayu salib demi dosa-dosa kita. Tapi tidak sampai di situ juga, Kristus kembali bangkit ya pada hari ketiga di hari Paskah, di mana Ia telah menang atas maut. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu ini. Thank you for the
Oke, halo semuanya. Puji Tuhan ya, kita tadi sudah mendengarkan ya pujian dan penyembahan yang sudah dibawakan oleh Ibu Winda. Terima kasih Ibu Winda. Jadi hari ini kita akan sama-sama kembali belajar mengenai si firman Tuhan ya, kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang malam yang Kau berikan kepada kami, Tuhan. Kami juga sudah, Tuhan, memuliakan dan memuji nama-Mu, biarlah dari puji-pujian, dari penyembahan kami, itu Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu, dan sebentar juga, kan, kebenaran dari isi firman-Mu, biarlah apa yang disampaikan oleh Bu Nata itu hanya berasal dari Engkau, dan Kau berkati Tuhan anak-anak-Mu yang mendengar dimanapun mereka berada. Engkau berikan telinga seorang murid dan hati yang mau belajar terus menurut Tuhan, sehingga kami Tuhan bisa melakukan firman-Mu Tuhan, tidak hanya mendengar saja. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, jadi hari ini kita akan belajar bersama-sama dari kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 18 ya, mengenai perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Nah, kita akan baca bersama-sama. Silahkan dibuka Alkitabnya ya. Silahkan dibuka Alkitabnya. Ibu kasih waktu untuk kalian buka Alkitabnya bersama-sama. Ya, dari kitab Yosua pasal 1 ayat 18 ya. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 18. Oke, tunggu. Yang sudah dapat ya, silakan simak baik-baik. Ibu akan putarkan audio. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya.
Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu. Katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah itu, berkatalah Yosua demikian. Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa, hamba Tuhan itu kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Perempuan-perempuan dan anak-anak di antara kamu dan ternakmu boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu di seberang sungai Yordan. Tetapi kamu, semua pahlawan yang gagah perkasa, haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata, dan haruslah menolong mereka sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepada kamu juga, dan mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allahmu. Kemudian bolehlah kamu pulang kembali ke negerimu sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa, hamba Tuhan itu kepadamu, di seberang sungai Yordan, di sebelah matahari terbit. Lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau, seperti Ia menyertai Musa. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah. Putar ya dalam bentuk video atau audio Bible. Nah, dari pembacaan ini ada beberapa pertanyaan yang timbul ya ketika ibu membacakan perikop ini atau ayat ini. Apa pertanyaannya? Yang pertama, siapa yang memerintah Yosua? Ya, dari deskripsi ya perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan, sebenarnya siapa yang memerintah Yosua ya untuk merebut tanah Kanaan? Dan siapa yang mengikuti Yosua pada waktu itu? Ya, ini pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana keadaan kota Yeriko pada waktu itu? Ya, kalau kalian lihat sebelum kematian Musa, ya, bagaimana keadaan kota Yeriko pada waktu itu? Dan cara apa yang dipakai untuk mengalahkan atau merebut tanah Kanaan dan kota Yeriko tersebut? Bagaimana caranya? Cara apa yang dipakai? Kemudian pertanyaan ketiga, di sini kan yang memberikan instruksi atau memberikan perintah kepada Yosua itu Tuhan ya. Nah, lalu apakah Yosua benar-benar mengikuti perintah Tuhan dalam menyerang atau merebut tanah Kanaan? Atau dia tidak mengikuti perintah Tuhan? Kita akan lihat dan pelajari bersama-sama ya. Ketika dia mengikut Tuhan atau mengikuti perintah yang diberikan Tuhan kepada dia, apa hasilnya? Dan
bagaimana ya, kita memperkirakan bagaimana jika Yosua ini tidak mengikuti perintah dari Tuhan, gitu ya. Nah, sebelumnya kita akan belajar dulu. Ini kan kita masuk ke kitab Yosua yang pertama ya. Kitab Yosua itu siapa sih Bu yang menuliskan ya, dari sumber-sumber yang Ibu baca ya, dan Finehas ya, nanti kita akan pelajari ya. Nah, tujuan kitab ini ditulis untuk apa? Ya, supaya pembaca ya atau jemaat-jemaat yang membaca kitab Yosua ini itu mengerti dan yakin akan kuasa Tuhan dan kesetiaan Allah ya. Allah berjanji, sebelumnya kita sudah sama-sama belajar, Allah berjanji bahwa orang Israel akan masuk tanah Kanaan. Nah, tetapi di kitab Yosua ini dari sudut pandangnya Yosua, kita akan lihat ya kuasa dan kesetiaan Allah dalam memenuhi janjinya. Gitu. Nah, tadi kan Ibu bilang kita akan belajar bersama-sama siapa itu Yosua dan Finehas. Nah, Yosua kalau kalian baca di sebelum-sebelumnya, kemudian sudah dijelaskan ya oleh guru-guru sebelumnya, oleh Bu Natasha, ya, kemudian Pak Adi, dan lain sebagainya. Siapa itu Yosua? Yosua itu adalah abdi Musa. Ya, kalau zaman sekarang istilahnya sebagai asisten lah ya, asisten Musa. Nah, tapi Yosua itu pada akhirnya ketika Musa mati, Yosua diperintahkan Tuhan untuk membimbing bangsa Israel ya. Jadi Yosua tadinya asisten ya, kemudian berubah menjadi pemimpin bangsa Israel. Nah, kemudian siapa itu Finehas? Finehas adalah imam dari suku Lewi. Ya, kalau sebelumnya yang mendampingi Musa itu ada Harun ya sebagai imam dari suku Lewi. Nah, Finehas itu di masa Yosua itu yang menggantikan Harun ya menjadi imam begitu. Nah, itu sekilas mengenai Yosua dan Finehas. Nanti kalian akan kalau kalian penasaran, kalian boleh pelajari lebih lanjut ya. Tapi dari perikop ini di sini dikatakan perintah Tuhan kepada Yosua. Nah, apa perintahnya? Apa yang harus Yosua lakukan? Ada 3 hal yang terus-menerus diulang ya, dari ayat pertama sampai ayat ke-18. Yang pertama, Tuhan memerintahkan atau menginstruksikan Yosua untuk menguatkan dan meneguhkan hati. Ya. Kemudian instruksi selanjutnya setelah kuat dan teguh hatinya itu jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ya. Kenapa jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri? Ya, kalau misalnya dia menyimpang ke kanan ke kiri, artinya dia tidak percaya Tuhan menyertai dia. Ya, jadi ada 3 hal yang harus dilakukan Yosua. Yang pertama, menguatkan dan meneguhkan hati. Yang kedua, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ya, harus sejalan dengan perintah Tuhan. Ya, kemudian percaya bahwa Tuhan menyertai dia. Menyertai Yosua, menyertai bangsa Israel. Inilah yang harus dilakukan. Tapi, apa yang dilakukan Yosua? Apakah dia taat? Apakah dia melakukan perintah Tuhan? Atau dia santai-santai? Ya, atau dia menganggap perintah Tuhan adalah angin lalu? Nah, ada 3 hal yang dilakukan Yosua juga ya. Yang pertama, dia mendengarkan Tuhan dengan baik. Dia tidak hanya berhenti dari mendengar. Dia memahami ya, dia mencoba memahami apa yang dikatakan oleh Tuhan. Ya, kemudian yang ketiga, dia melakukan ya. Bagaimana Ibu tahu dia melakukan? Ya. Dapat terlihat ya, Yosua menjawab atau Yosua membagikan kembali kepada jemaat-jemaat, kepada orang Israel ya. Jadi ketika Tuhan
menyampaikan pesan atau perintahnya kepada Yosua, Yosua membagikan pesannya kepada bangsa Israel, ya, supaya bisa sama-sama melakukan. Begitu. Jadi, dia tidak hanya mendengar, dia memahami apa yang dimaksudkan oleh Tuhan, ya. Kemudian, yang ketiga, dia melakukan perintah Tuhan sesuai dengan instruksi yang Tuhan berikan. Begitu, ya. Nah, di sini Ibu punya gambar, satu gambar, ya. Ada orang lagi ngomong-ngomong, tiba-tiba ada yang dikucilkan, gitu. Nah, di sini ada konsekuensi, ya, hal-hal yang mungkin bisa terjadi oleh Yosua, ya. Yang pertama, ketika dia mendengar suara Tuhan dan dia harus menyampaikan kembali kepada orang Israel, bisa jadi dia dijauhi oleh orang Israel. Dianggap, ih, apa sih? Kamu agak-agak kurang waras ya. Dari mana kamu mendengar suara Tuhan? Kami aja nggak dengar, kok kamu dengar? Bisa jadi dia dikucilkan, ya. Konsekuensi kedua, bisa jadi dia diejek, ya. Kamu karena Musa mati, ya, karena kamu abdi Musa, kemudian Musa telah mati, kamu stres ya, kamu pusing ya, kamu jadi berkelakuan aneh ya. Tiba-tiba kamu bilang kamu mendengar suara Tuhan, tahu dari mana gitu. Jadi ada dua konsekuensi, ya, yang bisa jadi dialami oleh Yosua, ya. Yang pertama, ketika dia dapat perintah Tuhan, dia bisa jadi dikucilkan ketika dia mau menyampaikan kepada orang Israel. Tetapi dia memilih untuk mendengarkan dan memahami maksud Tuhan. Ya, bisa jadi juga dia diledekin, kamu kurang waras karena Musa sudah meninggal. Tetapi dia melakukan, ya, dia menyampaikan lagi, dia tetap melakukan perintah Tuhan, ya. Nah, di sini Yosua mengambil konsekuensi tersebut, ya. Dia tidak memikirkan orang lain, dia tidak memikirkan sekitarnya bakal hina dia atau bagaimana, tetapi dia melakukan perintah dari Tuhan. Gitu. Nah, di sini kita belajar, ya. Ketika Yosua melakukan apa yang diinstruksikan Tuhan, apa yang diperintahkan Tuhan, alhasil apa? Hasilnya, ya, Yosua dan bangsa Israel itu bisa masuk tanah Kanaan. Ya, yang pertama, Yosua menerima perintah Tuhan, dia bisa menyeberangi Sungai Yordan, ya. Kemudian dia bisa melihat-lihat kota Yeriko, ya. Kemudian akhirnya karena pertolongan Tuhan, karena dia taat akan firman Tuhan, dia bisa memimpin bangsa Israel, ya, mengalahkan raja-raja di Kanaan, dan dia bisa masuk ke tanah Kanaan, ya. Nah, di sini, lalu apa yang harus kita lakukan, ya? Di sini Ibu punya satu gambar. Ya, ada yang bisa tebak ini gambar apa? Ya, ini gambar dokter, ya. Nah, kemudian gambar kedua, Ibu punya satu gambar lagi. Ya, ini gambar makanan, ya, makanan sehat atau makanan mentah, ya. Nah, di sini apa yang mau Ibu sampaikan, ya? Dokter itu pasti mengetahui, ya, kalau kita makan berminyak, apa akibatnya bagi tubuh kita. Kalau kita makan buah-buahan, ya, sepanjang hidup kita, apa yang akan terjadi di tubuh kita, ya, apa yang terjadi di tubuhnya dia, gitu. Nah, kemudian kalau kita makan terlalu banyak gula, apa yang terjadi di bidang kesehatan? Ya, dokter mengetahuinya. Ya, jadi mungkin kalian punya saudara, ya, atau mama papa kalian bahkan sendiri yang bekerja sebagai dokter, dia tahu konsekuensi, ya, dan akibat kalau misalnya dia makan makanan yang tidak sehat, ya, seperti Indomie, mie, atau terlalu banyak micin atau terlalu banyak garam, apa yang terjadi di tubuh kita? Kalau terlalu banyak gula, apa yang terjadi? Mungkin orang-orang yang mengetahui, ya,
di bidang kesehatan itu tahu akibatnya apa bagi tubuh kita. Nah, di sini apa yang mau Ibu sampaikan ya? Kamu sudah mendengar dan sudah mengetahui kebenaran serta perintah dari Tuhan. Sama seperti Yosua ya. Yosua sudah tahu kebenaran firman Tuhan. Yosua sudah tahu perintah dari Tuhan. Dia harus bagaimana untuk memasuki tanah Kanaan. Dia sudah mendengar ya. Alhasil tuntutannya dia ya, dengan tuntutannya hanya rakyat di Israel atau hanya yang ngikut-ngikut saja, belum tahu kebenarannya, pasti berbeda. Begitu sama dengan dokter ya. Dokter misalnya ya, ada satu kasus dokter meninggal karena terlalu banyak mie. Ini contoh saja ya, contoh. Ibu tidak tahu benar atau tidak, ini contoh saja. Dokter meninggal karena terlalu banyak makan mie instan. Nah, pasti orang-orang bakal, kok dokter? Ya, dokter kan tahu apa yang baik dan yang tidak baik bagi tubuhnya. Kenapa dia malah makan mie instan? Padahal dia tahu itu tidak baik. Akhirnya dia meninggal, ya. Konsekuensinya dia meninggal. Nah, begitu juga dengan kamu. Kamu berbeda dengan anak-anak yang di luar sana yang mungkin belum mendengar kebenaran firman Tuhan atau belum pernah sama sekali mendengar perintah dari Tuhan. Bagaimana kita ya yang sudah tahu kebenaran firman Tuhan, sudah tahu Tuhan mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita, sudah tahu kita manusia berdosa dan kita harus bertobat, pasti tuntutannya buat kita itu berbeda dengan orang lain, begitu ya. Nah, di sini ya ada gambar lagi ya, terlalu banyak gambar Bu, nggak apa-apa ya supaya kalian bisa membayangkan. Ya, di sini ada gambar 2 ya. Yang pertama, gambar pertama. Apa yang akan kalian lakukan ketika kalian dikasih perintah? Ya, tadi Ibu bilang kita sudah tahu kebenaran. Ya, setiap hari kalian devosi, bahkan ditambah chapel. Ditambah lagi kalau ada acara-acara, ya kegiatan-kegiatan sekolah. Kalian banyak mendengar kebenaran mengenai firman Tuhan. Ya, pilihannya adalah kalian mau mendengar dan melakukannya, atau kalian mau mendengar tapi kalian santuy-santuy, tidur-tiduran, masih melakukan dosa, masih sama dengan dunia ini ya, masih ikut-ikutan. Kalau teman ada yang ngajakin nyontek, kalian masih ikutan. Kalau ada yang teman bilang, oh udah gak usah dikerjain tugasnya, kamu santai-santai aja, kita main game aja gitu. Ntar juga kita dikejar-kejar sama gurunya. Nah, itu pilihan kalian ya, kalian mau melakukan yang baik atau kalian mau santuy-santuy saja ya, tidak melakukan apa yang sudah kalian ketahui ya. Jadi pilihlah ya pilihanmu dengan baik ya, karena tuntutanmu pasti jauh berbeda dengan orang-orang di luar sana yang tidak tahu kebenaran firman Tuhan. Nah, tugas kamu lah, kamu mau mendengar, melakukan, menjadi berkat buat orang lain ya, karena kamu sudah tahu banyak mengenai kebenaran firman Tuhan, atau sampai di telingamu saja tetapi kamu tidak ada actionnya ya. Dari awal ya, bahkan dari penciptaan, kalau kalian sudah pelajari ya di BS mungkin mengenai Adam dan Hawa, Tuhan kasih pilihan ke manusia ya, mau taat, mau mengikuti perintah Tuhan, atau mau diam-diam saja ya, mau santai-santai saja, bahkan memberontak ya. Itu yang lebih parahnya, segala sesuatu ada konsekuensinya gitu. Coba ditanyakan ya ke dalam diri kalian masing-masing ya, jawab dalam hati kalian masing-masing. Kalian sudah tahu perintah firman Tuhan ya. Di sini kita pelajari Yosua mendengarkan ya, tidak hanya mendengarkan,
memahami dan melakukan perintah dari Tuhan, gitu. Nah, atau kalian hanya sampai di mendengarkan saja, tanpa melakukan dan tanpa memahami maksud dan tujuan yang Tuhan perintahkan dalam hidupmu, gitu. Coba tanya diri kalian masing-masing, tujuan aku tuh apa sih Tuhan untuk hidup? Begitu, ya. Karena tuntutanmu pasti jauh berbeda dengan orang-orang di luar sana yang tidak mengetahui kebenaran firman Tuhan. Nah, itu dari Ibu perenungannya, silakan direnungkan baik-baik ya. Nah, sebelum kita tutup dalam doa, ada pokok-pokok doa, nanti kita bisa doakan bersama ya. Kalian bisa doa di tempat kalian masing-masing, di dalam hati kalian masing-masing. Kita sama-sama doakan saudara-saudara kita yang kemarin di NTT ya terkena bencana, ada banjir bandang dan badai ya. Kemudian kita doakan bersama-sama kesehatan dari kalian ya, keluarga kalian, kemudian seluruh warga SDH Bogor. Kita dengar bersama-sama ya, beberapa guru itu sakit ya, kita bisa doakan juga bersama-sama. Dan kalian juga kalau hari-hari ini mengalami kelemahan tubuh, sama-sama kita doakan ya. Kemudian kalian bisa berdoa ya, hari ini minta hikmat dan kesabaran dari Tuhan untuk menghadapi pembelajaran online ya hari ini. Mungkin nanti ada kendala jaringan ya, atau teknis ya, misalnya tiba-tiba HP-mu error atau komputernya error ya, biar Tuhan yang hikmatnya daripada Tuhan sehingga kamu bisa berespon dengan baik ya, tidak berespon dengan mengeluh atau berespon dengan marah-marah ya. Jadi minta hikmat dari Tuhan dan kesabaran untuk menghadapi pembelajaran online hari ini. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu hari ini, mengingatkan kami kembali Tuhan dari kisah Yosua ya. Engkau memberikan perintah kepada Yosua dan Yosua berespon dengan baik, memiliki respon hati yang baik. Biarlah Tuhan kami sama seperti Yosua yang mau mendengar, memahami dan melakukan perintah yang daripada-Mu, karena kami tahu kami dituntut lebih dibandingkan orang lain yang tidak mengetahui kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, untuk Indonesia, saudara-saudara kami yang kemarin terkena bencana di NTT. Tuhan, biar Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang lindungi mereka, biar campur tangan-Mu Tuhan pasca bencana itu tetap ada Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga kami, bahkan untuk kami dan untuk seluruh warga SDH, biar Engkau yang berikan kesehatan di tengah situasi yang belum membaik ini Tuhan, biar Engkau yang tetap jaga, Engkau yang tetap lindungi Tuhan, biarlah obat-obatan yang mereka konsumsi dan pola waktu tidur ataupun pola waktu makan, biar Engkau yang berkati juga. Tuhan, kami juga berdoa, hamba-Mu berdoa Tuhan khususnya untuk anak-anak-Mu, siswa-siswi senior SDH Bogor, dimanapun mereka berada, biar Engkau yang tetap sertai mereka, berikan hikmat yang daripada Tuhan, Engkau berikan kesabaran untuk menghadapi pembelajaran online pada hari ini Tuhan, bahkan hari-hari berikutnya. Engkau berkati juga setiap guru yang akan mengajar, biar apa yang disampaikan oleh guru-guru Tuhan di hari ini Tuhan, itu dapat anak-anak-Mu, siswa-siswi senior SDH Bogor pahami dan dapat mereka aplikasikan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sekian dari Ibu. Selamat belajar, tetap semangat.
hambamu.